sampai kau kabur, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Selamat pagi jemaat GBS Kalvari. Pagi. Jemaat Radio jemaat GBS Kalvari yang ditonton secara online. Shalom. Shalom. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Janjimu Tuhan selalu terjadi, tiada kata yang disia-siakan. Dalam perkataannya adalah kebenaran, seperti perak yang dimurnikan. Janjimu Tuhan selalu terjadi, tiada kata yang sia-siakan. Dalam perkataannya adalah kebenaran, seperti perak yang dimurnikan. Kuasanya membangkitkan, urapanmu bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah datang, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita kata kita, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan terlipukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai Kau mampu, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudaraku. Sama-sama katakan dengan saya, Yesusku hebat. Sama-sama katakan, Yesusku luar biasa. Yesus menolongku. Aku terima janji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat memasuki minggu pertama di bulan Maret ini. Saudara percaya sepanjang bulan ini saudara akan menerima janji Tuhan. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudaraku, firman Tuhan pada hari ini berjudul Receiving God's Covenant. Artinya menerima perjanjian Tuhan. Jadi Tuhan memberikan perjanjian dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita saat ini Bapak, saudaraku. Dan Dia memberikan dari zamannya Allah Bapa pada waktu dulu.
Kemudian sampai zaman Tuhan Yesus itu perjanjian tidak pernah dibatalkan. Ya, kalau perjanjian manusia mungkin bisa dibatalkan karena satu pihak, ya. Tetapi perjanjian dari Tuhan kepada kita tidak bisa dibatalkan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, amin saudaraku. Sama-sama katakan yes. Jujur semangat ya. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, saya terima janji Tuhan. 1, 2, 3. Saya terima janji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kami. Puji Tuhan. Ya, bicara soal perjanjian dengan Tuhan, covenant. Ya, ada perjanjian yang sangat luar biasa, saudara. The covenant of blessing, perjanjian berkat, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk kita semua di hari-hari ini, saudara. Ya, dan kita akan baca di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Nanti saya membacakan buat saudara, tapi saat ini saya ingin saudara meresponi pembacaan firman Tuhan. Ya, nanti ada hubungannya, saya terangin kenapa kita harus respon. Ya, jadi ketika saya bacakan ayat ini, kalau ada yang rema gitu ya, ke hati saudara, tadi seperti teman saya ini, Cucu, yes, gitu ya. Ketika dibaca sama-sama, ada yang rema, amin, gitu ya. Jangan malu-malu, oke? Oke ya, saya akan bacakan. Saudara Pak Robi semangat sekali bagi hadirin, puji Tuhan. Tuhan memberkati Pak Robi. Oke, saudara dengarkan, begitu yang rema, saudara katakan yes atau amin ya. Puji Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Apa dikatakan? Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab apa? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Katakan amin. Ya, kalau kita baca firman Tuhan harus seperti itu, saudara. Jadi ada sesuatu yang loncat, kata pendeta Hosea pada waktu dulu. Saya nggak ngerti, ya mungkin Pak Januar sering ngobrol sama Pak Pi. Kalau kita lagi baca firman Tuhan harus seperti yang loncat kayak dalam hati. Mungkin seperti ini, saudara. Jadi ada kata-kata yang rema gitu ya, dan kita harus mengaminkan itu. Dan ketika kita mengaminkan firman Tuhan itu nggak akan dicuri oleh iblis, itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Haleluya ya. Kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya janji Tuhan yang dibuatkan Yesaya ya kepada kita semua di hari-hari ini dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 5, itu ada janji-janji Tuhan di dalamnya. Ya, di dalam Yesaya 60 ini ada banyak janji Tuhan, tetapi ada 3 yang saya bahas karena ayat 1 sampai 5. Ada 3 janji Tuhan ya. Yang pertama, yang pertama itu di ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, balik lagi ke ayat tadi. Ayat yang ketiga, ya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini berarti orang-orang yang dalam kegelapan di luar Kristus, mereka melihat terang itu ada dalam kehidupan saudara. Dan mereka datang, ya. Jadi artinya saudara pasti menjadi saksi Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Jadi orang-orang yang kalau kita dalam keadaan gelap nih, melihat cahaya pasti orang mau nyamperin di situ. Ya, seperti kunang-kunang. Ya, kalau semuanya gelap, ada kunang-kunang itu, ada lampu, mereka nyamperin. Kalau bahasa Jermannya siraru. Ya, siraru itu orang nempel semua ya kepada terang itu. Demikian pula firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan bahwa mereka melihat terang itu dalam saudara, dan mereka datang kepada saudara. Dan di sini dikatakan raja-raja, itu berarti tidak menutup kemungkinan petinggi-petinggi negara ini datang sama saudara. Kan luar biasa. Kalau tiba-tiba ada Presiden Jokowi misalnya, ya mau tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dia datang sama Pak Robi. Wow, luar biasa ya. Saudara siap, amin. Petinggi-petinggi itu akan datang kepada terang saudara.
Mereka akan datang dan mereka membutuhkan terang itu. Itu pertanyaan janji pertama ya di dalam ayat yang ketiga tadi. Kemudian janji yang kedua, ayat yang keempat, angkatlah mukamu ya, dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu digendong. Ini berarti akan terjadinya satu unity, terjadinya satu kesatuan, ya. Dan tidak ada lagi perpecahan dalam keluarga, tidak ada lagi pertengkaran dalam keluarga. Nah, kita harus menjadi terang itu, dan kita harus menjadi pemersatu, dan unity itu akan terjadi dalam keluarga saudara masing-masing. Ya nggak mungkin keluarga saudara saya yang menyatukan, tetapi saudara sendiri yang bisa menjadi pemersatu, unity, pembawa damai. Di ayat lain dikatakan, you are a peacemaker. Anda adalah seorang yang pembawa damai. Jadi kemanapun saudara pergi, saudara membawa damai, membawa sukacita, membawa satu pembaharuan yang luar biasa. Jangan begitu saudara datang, dia lagi datang, kita menjauh deh. Wah, dia lagi tuh bang gosip, udah menjauh deh. Dia lagi tuh, dia suka ngomongnya kasar, gak enak. Jangan. Ketika kita datang, bahkan mereka mencari kita. Ya, keluarga kita mempersatukan. Ya, kita mempersatukan keluarga, unity. Dan kita harus menjadi pembawa damai itu di tengah-tengah keluarga kita. Dan setelah keluarga-keluarga dipulihkan, baru di gereja ada satu unity. Jadi harus lingkungan terkecil dulu yang Tuhan percayakan buat saudara, yaitu keluarga saudara. Ya, jangan nunjuk orang lain, itu tuh keluarga lu tuh. Tunjuk diri sendiri. Pasti saudara ditempatkan di keluarga masing-masing untuk menjadi pembawa damai, unity. Ya, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anak perempuanmu digendong. Artinya saudara benar-benar menjadi pemersatu, unity. Itu akan terjadi. Itu janji Tuhan buat kita di hari. Amin, saudara. Saudara percaya saudara akan menjadi pemersatu? Amin. Saudara percaya bahwa unity akan terjadi di keluarga saudara? Sekarang sama-sama katakan kesatuan, persatuan akan terjadi dalam keluarga. 1, 2, 3. Persatuan akan terjadi dalam keluarga. Belum yakin? Sekali lagi. Persatuan akan terjadi dalam keluarga. Amin. Itu akan terjadi. Ya, itu janji Tuhan. Dan yang ketiga, janji Tuhan itu adalah pada ayat yang kelima. Coba ya, kita baca. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang, ya, karena ada sesuatu yang luar biasa. Akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Itu artinya apa, saudara? Kekayaan yang Tuhan berikan secara jasmani itu datang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Hari ini bukan soal tentang filosofi atau tentang tentang berkat Tuhan aja, enggak, saudara. Tetapi memang itu janji Tuhan buat kita, bahwa kita ada di dalam bukan lagi di dalam hukuman, tetapi kita ada dalam anugerah Tuhan. Makanya anugerah itu diberikan kepada kita orang-orang percaya, ya. Ketika kita memegang janji ini, ya. Siapa yang percaya bahwa ketika janji ini akan terjadi dalam kehidupan kita, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang paling baik. Saya percaya bahwa janji ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun, seluruh janji Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 ini tidak akan pernah menjadi satu kenyataan, tidak akan pernah tergenapi kalau instruksi awalnya yang Tuhan berikan buat kita itu tidak kita lakukan. Ada instruksi awalnya, ada command dari Tuhan, ada perintah dari Tuhan. Apa sebetulnya? Bangkit dan jadi terang. Ada satu pernyataan Tuhan dari ketika janji dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 ini, apa? Bangkit dan jadi terang. Ya, itu adalah salah satu instruksi yang diberikan oleh Tuhan. Kalau engkau ingin menerima janji ini, bangkit dan jadi terang. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, bangkit jadi terang. Bilang sama istrinya, suaminya, bangkit jadi terang. Ya, puji Tuhan, ya. Nah, tapi pada kenyataannya, saudaraku, ya, masih banyak orang percaya, orang-orang Kristen yang terpuruk di dalam dosa, yang masih
tidak bisa berdamai, tidak membawa damai, tidak rajin ibadah, tidak suka berdoa, tidak suka memuji nama Tuhan, masih merokok, masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, ya. Dan itu adalah dosa. Kalau di setiap soal dosa sendiri, ya. Itu dosa. Betul, saudaraku, kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kita sudah diampuni dosa kita. Tapi ada ayat lain mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Dan dosa ini ternyata yang membuat kita nggak bisa bangkit. Kita terpuruk, saudaraku. Ya, oleh sebab itu kita harus bangkit dari dosa ini dan tidak melakukan dosa lagi. Kok Pak Pendeta gitu aja dosa sih? Ngomongin orang memang dosa, ngerokok memang dosa, makan ini memang dosa, ngelakuin itu memang dosa. Saudaraku, saudara nggak usah tanya sama pastor, nggak usah tanya sama gembala sidang. Saudara lihat di Alkitab, ada batasan tentang dosa. Yakobus 4 ayat 17, ini ayat tambahan. Bunyinya gini, jikalau kamu tahu melakukan yang baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Coba Calvin bisa tampilin supaya kita baca sama-sama. Itu batasan dosa. Sehingga saudara nggak bertanya lagi, emang ngerokok dosa ya? Gitu kan? Emang nonton video porno dosa ya? Misalnya gitu ya, saudara ya. Jadi ayat ini yang akan menjadi pegangan buat kita. Oh, ternyata itu dosa, nggak boleh. Ternyata ini nggak boleh dosa. Dan dosa-dosa itu kalau menumpuk, itu akan menghalangi kita untuk bangkit. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pegang baik-baik kayak ini, saudara. Jadi saudara nggak usah tanya lagi. Mesti tanya pendeta nih, makan ini dosa nggak ya? Ya, saudara ya. Jadi saudara tahu batasannya. Dan dosa ini yang akan menghalangi saudara untuk bangkit. Ya. Kalau instruksi awalnya tadi dikatakan bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang, itu yang akan membuat kita memperoleh ya ketiga janji dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 ini tergenapi dalam kehidupan kita. Namun bagaimana caranya agar kita bangkit dan menjadi terang? Yang pertama adalah need strength. Agar kita bisa bangkit dan menjadi terang, need strength. Sama-sama katakan need strength. Need strength. Ini logatnya logat Sunda ya. Kalau bahasa Inggris nggak tahu gimana. Need strength. Ini bahasa Sunda. Need strength. Ya butuh apa? Kekuatan. Wah, ini ada yang jago bahasa Inggris ya. Coba baca. Itu apa logatnya, dialeknya Inggris apa? Need strength. Jadi mesti pakai need strength gitu ya. Apa artinya? Perlu kekuatan. Perlu kekuatan. Need itu perlu. Strength itu kekuatan. Betul? Jadi butuh kekuatan. Jadi seperti seorang mau bangun dari berdiri. Misalnya Yosi berdiri coba. Oke, silakan duduk lagi. Orang lagi berbaring mau bangun perlu apa? Kekuatan. Sama halnya dengan rohani kita. Ketika kita mau bangkit, kita butuh kekuatan. Kita butuh kekuatan untuk bangkit rohani kita. Nah, kekuatan itu apa? Kita baca di dalam Roma 1 ayat 16. Ini kekuatan kita, kekuatan rohani kita, ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Terus Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, terutama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bahwa Alkitab ini adalah kekuatan Allah. Jadi ketika kita lemah, ketika kita mau bangkit, kita harus rajin baca Alkitab. Minimal 1 ayat sehari. Masa saya bilang minimal 0 ayat? Kan nggak mungkin. Minimal 1 ayat kan? Kalau saudara baca minimal 1 ayat kan? Nah, ketika saudara baca 1 ayat itu, biar ayat itu menjadi rema, saudaraku. Gimana caranya tadi yang saya contohin? Ya, ketika saudara baca misalnya Yesaya 41 ayat 10. Coba bisa ambil Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya kan gini. Misalnya saudara baca ayat ini. Janganlah takut. Nah, gitu. Ya, misalnya ini diri saya nih ya. Nanti cucu yang mengaminkan gitu ya. Ini soalnya teman saya kelebihan energi ya, energi dari Tuhan ya, luar biasa ya. Coba, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Ketika kita baca ayat itu, oh iya, kita nggak
usah bimbang. Tuhan Allah, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuh, ketika kita ada masalah, oh Tuhan yang menolong kita. Bukan si A, bukan si B, bukan si C pelit, bukan si D, ya kaya tapi nggak mau ngasih spesial pun misalnya. Ya ketika kita di bawah kan kadang-kadang kita minta pertolongan, tapi Tuhan yang menolong kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Walaupun ketika itu kita mungkin dalam keadaan lemah, keadaan mungkin bisnis kita dalam keadaan jatuh, ya toko kita sepi. Tapi ketika kita baca ayat ini, satu ayat minimal kita baca dan menjadi kekuatan buat kita, itu menumbuhkan kekuatan yang luar biasa, rema, dan kita penuh dengan gairah. Ya, itu kekuatan untuk bangkit. Ya, jadi mulai sekarang saudara harus baca Alkitab. Saya tidak mau nanya sama saudara siapa yang baca Alkitab hari ini, tapi saya nanya deh, siapa yang baca Alkitab hari ini antara anda? Saya nggak lihat ya, Tuhan yang lihat. ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan saudara banyak yang baca Alkitab. Tapi jangan terlewatkan minimal satu ayat. Dan ketika saudara baca dengan suara yang keras. Jangan takut tetangga terganggu atau istri atau anak di rumah. Baca dengan ayat yang keras. Wah, ya itu akan menimbulkan gairah. Ya, kawan yang kita ya. Coba bilang sama temannya baca Alkitab satu hari. Baca Alkitab. Oke. Yang kedua, agar kita bisa bangkit dan menjadi terang, self motivation atau motivasi diri. Betul? Betul ya? Ini dulu bahasa Inggris saya. Ya. Self motivation. Ya, dia ini kita coba self motivation. Lebih enak tuh ya. Kalau saya mah Sunda sih, jadi kalau saya diundang di luar negeri nanti kalau korbannya mungkin dia mesti jadi penerjemah saya. Self motivation. Jadi self motivation. Jadi motivasi diri. Jadi ada satu memotivasi diri kita. Agar apa? Agar kita mau. Percuma kalau saudara disuruh bangkit sama Tuhan tapi saudara nggak mau. Ya, Tuhan bisa aja sebetulnya bangkit jadi kayak robot, bisa. Tetapi kita makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan kita diberikan kehendak, will. Dan kita harus memotivasi diri kita untuk bangkit. Jangan kelamaan jangan kelamaan duduk, tapi kita harus bangkit. Rohani kita harus bangkit. Bilang sama sebelahnya bangkit. Nah, kita harus memotivasi diri kita untuk bangkit dan tidak lagi kembali ke perbuatan dosa yang lama. Ya, kalau seorang lapar, apa yang diperbuat? Bekerja. Terlalu jauh. Itu endingnya. Cari Itu piring. pertengahan. Cari piring. Bangun. Gitu. Jadi kalau seorang lapar, apa? Dia pasti ada kehendak untuk makan. Dia bangkit berdiri, kemudian dia mengambil peralatan makan. Atau kalau udah kelaparan banget, tapi nggak mungkin kalau nasi sama teman nasi begini langsung ambil peralatan makan, dia kemudian makan dan dia nggak lapar lagi. Betul. Tapi kalau dia cuma lapar gitu, bisa kenyang nggak saudara? Enggak, ya lapar lo makan udah 2 hari lapar. Itu ada makan lapar, itu ada makanan lapar. Bisa kenyang nggak saudara? Enggak. Ya, apa? Oh disuapin nggak lupa, disuapin. Kita kan nggak lupa. Dan ini ibaratnya rohani kita. Kita harus mau untuk melakukan satu tindakan. Ya, saya buat satu rumusan bahwa self motivation, motivasi diri itu outputnya, hasilnya itu adalah semangat yang luar biasa untuk do something good, right? Saya udah bisa bahasa khotbah di ini nih, nanti gerejanya BMC New York. Do something, self motivation yang menghasilkan spirit, ya semangat yang luar biasa untuk do something good, untuk melakukan sesuatu yang baik. Raja Daud, ini contohnya. Raja Daud adalah seorang yang sangat sibuk, bahkan lebih sibuk dari kita semua, karena dia seorang raja. Sekarang adalah seorang presiden. Dia daerah kekuasaan besar, kekayaannya banyak, ya. Tetapi dia masih memotivasi dirinya untuk mau. Karena biasa orang sibuk
lemes, betul nggak? Bawaannya ngapain coba kalau lemes itu? Tidur, makan, santai, ya. Tetapi Raja Daud memotivasi dirinya. Mari kita baca dalam Mazmur 59 ayat 17. Mazmur 59 ayat 17, sama-sama baca 1, 2, 3. Tapi aku mau menyanyikan kekuatan. Aku mau menyanyikan, terus Pada waktu lagi aku mau bersorak-sorai, terus kasih yang iya, terus sebab kau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. ya. Jadi kita harus mau, saudaraku, mau berubah, saudaraku, ya. Mau bangkit, ya. Mau berhenti berbuat dosa, mau rajin ibadah, mau berdoa, mau sukses, mau berhasil, mau memuji nama Tuhan. Ya, itu harus self motivation. Sehingga outputnya ketika kita punya self motivation, diri kita sendiri kita harus mau, ya, itu outputnya adalah semangat yang berapi-api. Dan semangat yang berapi-api itu akan membuat kita membuat sesuatu yang baik, do something good, yang melakukan hal-hal yang baik, ya. Itu yang kedua, saudara, agar kita bisa menjadi bangkit dan menjadi terang. Oke. Yang ketiga, yang terakhir adalah praise and worship. Baca. Ternyata lebih enak kan ya? Praise and worship. Jadi mesti digituin ya. Praise and worship. Mesti banyak belajar ya sama dia. Bahasa Inggris. Jadi kalau ketemu nanti kita ngomong bahasa Inggris ya. Papa jago nggak bahasa Inggris? Papa jago ya bahasa Inggris. Daddy, your daddy? Ya, jago lah. Nah. Ya, oke. Nah, yang ketiga adalah praise and worship. Sama-sama ucapkan praise and worship. Pujian dan penyembahan. Pada waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan, betul Tuhan disenangkan, betul. Itu memang menjadi kesukaan buat Tuhan. Dan dia memang menyuruh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan sendiri nggak bisa memuji dirinya sendiri. Tetapi bukan hanya itu saja. Ketika kita praise and worship, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara, ada kuasa yang tidak terbatas mengalir, saudara. Itu yang menjadi kekuatan buat kita, saudara. Ketika saudara merasakan sedih, ketika saudara merasakan satu tekanan dunia ini, masalah dalam kehidupan, masalah rumah tangga, masalah finance, masalah usaha, saudara, memuji dan menyembah Tuhan, maka ada kekuatan Tuhan itu mengalir. Dan itu menjadi satu kekuatan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ada sesuatu, the goodness of God yang terjadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Ya, hari ini teman saya cucu nggak bersaksi sih, tapi pasti ada tentang memuji dan menyembah Tuhan. Ketika dia udah gak bisa berbuat apa-apa, dia memuji dan menyembah Tuhan, ya betul. Dan kemudian ada pertolongan Tuhan tiba-tiba. Ada the goodness of God, kebaikan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini, saudara. Itu tiba-tiba terjadi, saudara. Ya. Dulu ketika saya sakit kencing batuk, saudara, itu saya bersama dengan beberapa anak muda satu bulan saya mengadakan doa dan puji dan menyembah Tuhan. Setelah pulang dari sekolah, ya saya ada dua orang teman, waktu itu mereka masih SMP, saya udah SMA. Kita berdoa selama sebulan, dan luar biasanya tiba-tiba ketika saya mau ujian pada waktu itu di Institut Bisnis Indonesia, itu waktu saya buang air kecil di kamar mandi gitu ya, di WC maksudnya, di WC, kalau mandi kamar mandi ya, di WC, di toilet gitu ya. Itu keluar tanpa operasi. Pada waktu itu udah divonis dokter, ini kalau nggak di laser, kalau itu pengobatan laser udah tercanggih gitu ya, harus operasi. Tapi pada waktu saya melakukan itu sebulan penuh, saya nggak minta sama Tuhan, berdoa minta kesembuhan, tapi kita memuji dan menyembah Tuhan ya, kurang lebih setengah jam lah sama beberapa teman ya. Dan yang ajaibnya dalam waktu yang sama mereka semua disembuhkan, saudara, sakitnya termasuk saya, saudara. Tanpa operasi sampai detik ini saya nggak pernah jadi lagi sakit kencing batunya. Terpuji nama Tuhan. Ya, ketika saudara mengalami sesuatu yang menekan kehidupan saudara, saudara nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi saudara bukan memuji dan menyembah Tuhan mengasihani diri sendiri, ya enggak, saudara. Tetapi memuji dan menyembah Tuhan karena saudara membesarkan Dia, memuji dan memuliakan Dia, maka ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan mengalir, saudara. Dan saudara rasakan kekuatan yang dahsyat itu, menghancurkan semua masalah, menghancurkan dosa-dosa yang akan menghalangi saudara untuk bangkit, saudara. Ya, amin, saudara. Amin. Ya, mulai sekarang saudara harus rajin untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Ya, saya tutup dengan sebuah fakta ya. Ini sudah diteliti oleh ahli-ahli apa ya namanya pertanahan gitu ya. Benteng Yeriko ketika ditemukan ternyata benteng itu benar-benar ada dan sudah diteliti dan luasnya ternyata benteng itu luar biasa 40.000 hektar. Itu berarti 4 hektar ya. Kemudian tebalnya karena benteng itu kokoh dan tebalnya luar biasa. Ada 2 lapis. Tebal yang pertama itu 1,8 meter, lapisan yang kedua 3,6 meter. Itu berarti hampir 5 meter lebih. Tetapi jarak antara satu yang kedua itu ada jarak 4,5 meter. Jadi betapa kokoh dan tebalnya benteng itu. Karena untuk benteng pertahanan pada waktu itu. Di sekeliling 40.000 meter itu dikelilingi untuk namanya benteng Yeriko yang luar biasa. Dan dalam Yosua dikatakan bahwa di atasnya bisa dibangun rumah. Jadi lebarnya kurang lebih 10 meter. Ya, betapa kokohnya benteng itu. Dan bisa berjejer kereta kuda 8. Wah, luar biasa. Ya, tetapi apa yang terjadi? Benteng itu pada waktu itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Tetapi ketika bangsa Israel masuk menyerang, dia hanya berkeliling. Tuhan perintahkan berkeliling 7 kali dan hari yang ke-7 7 kali berkeliling. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, benteng itu roboh. Benteng yang gagah itu, yang luar biasa itu roboh. Jadi itu adalah kekuatan pujian dan menyembah. Ada kekuatan dahsyat, ada kekuatan supranatural, ya, yang tidak terbatas itu terjadi. Makanya ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, jangan main-main. Bukan kayak lagu-lagu picisan ya, bukan kayak lagu-lagu cinta. Tetapi lagu itu benar-benar ada satu, bukan hanya feel yang dirasakan, tapi ada kuasa yang tidak terbatas mengalir. Sehingga itu menghancurkan masalah saudara, menghancurkan benteng-benteng dosa. Dan saudara bisa bangkit. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, itu yang membuat juga saudara bisa bangkit dan menjadi terang. Amin, saudaraku. Jadi ketiga hal ini, ya, yang pertama tadi apa? Need strength, membutuhkan kekuatan, yaitu firman Tuhan. Kemudian self motivation, memotivasi diri sendiri, ya, untuk bangkit dan tidak lagi kembali ke perbuatan dosa, ya. Dan output dari self motivation itu adalah semangat yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga adalah praise and worship. Maka ketiga hal ini akan membantu saudara untuk bangkit dan menjadi terang. Dan ketika saudara sudah menjadi bangkit dan menjadi terang, itu instruksi awal dari Tuhan. Maka covenant, perjanjian Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, saudara akan menjadi saksi Kristus. Amin. Banyak orang percaya melalui saudara. Saudara akan mengalami unity dalam keluarga, dalam gereja, dan saudara akan mengalami kelimpahan. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada saudara. Kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepada saudara. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia. Haleluya. Sekali lagi katakan amin 3 kali. Amin. 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 Berikan tepuk tangan yang paling mulia. Nyatakan kemuliaannya, juga bangkit kebesarannya. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berkata, tidak mengaku, tidak mengaku, Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus dia Tuhan, Raja segala raja. Semangat dijalankan 1 kali, yang berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bangkitlah, Terangmu sudah datang. Bangkitlah, Terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, Terangmu sudah datang. Bangkitlah, Terangmu sudah datang.
selalu setia menuntunku. Pada janjimu hatiku percaya. Janji Tuhan, janji Tuhan seperti fajar. Saya serahkan pada Tuhan dan sinar setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janjimu hatiku percaya. Janjimu, pada janjimu hatiku percaya. Pada janjimu hatiku percaya. Pada janjimu hatiku percaya. Yang bertuhan Yesus yang selalu memberikan janji yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah tercurah oleh firman-Mu pada pagi hari ini, juga melalui firman yang dibawakan oleh Kak Angel di Calvary Youth juga. Kami percaya anak-anak juga boleh mendapatkan berkat yang sama yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya hari Minggu ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang penuh dengan kekuatan Tuhan. Kami akan melihat mujizat dan perkara-perkara baik terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya semua yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang datang dengan masalah-masalah yang berat Tuhan Yesus, Tuhan sudah berikan solusinya dalam kehidupan kami. Semuanya sedang on the way dalam kehidupan kami, sedang menuju dalam kehidupan kami. Karena janji Tuhan adalah memberkati kami. Kami hidup di dalam kelepasan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Muhammad juga berdoa untuk setiap persepuluhan yang diberikan dengan ketulusan hati mereka, untuk setiap persembahan yang diberikan oleh ketulusan hati mereka. Tuhan akan berkati Bapak sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah, membukakan pintu-pintu berkat buat mereka semua. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan mengangkat pujian. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janjimu hatiku percaya. Pada janjimu hatiku percaya. Selamat pulang jemaat Kibes Calvary. Happy Sunday, Jesus bless you. Kuasanya membangkitkan